Halo, selamat datang di FM Studio 21 Tutorial dengan saya Fahmi. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat mockup design. Bagi yang belum tahu, mockup design itu menyatukan antara ilustrasi ke dalam objek atau benda. Jadi nanti seolah-olah dia menempel di objeknya. Nah, ini contohnya nih. Ya. Ini contoh yang udah saya buat. Oke, aslinya dia kayak begini. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, di sini saya udah punya foto. Ini saya ambil dari FreePic. Masih saya sebutin ya, karena ini nanti ada license-nya. Ini saya ambil dari FreePic, dari Benzoax, mungkin kayak gitu ya, atau Benzoix, freepic.com. Ini nama saya Fahmi. Dan ini ilustrasinya saya juga ambil dari FreePic, dari Ginan Perdana, Garuda Pancasila Illustration. Ini keren sih, asli ini keren. Appreciate. Thank you Ginan. Dan satu lagi saya ambil dari Kicks, CK Core, mungkin kayak gitu ya. Ini Garuda Indonesia Illustration, Tattoo and T-shirt Design. Gambarnya juga keren banget. Oke, langsung ke sini. Kita ambil dulu filenya. Saya akan ambil ini dulu ya. Masukin ke sini, klik and drag, kemudian Ctrl A, Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Oke, tahap pertama ini kita klik di layer 1, convert to smart object, kemudian Ctrl T, kita kecilin. Gunanya smart object buat apa? Nanti saya jelasin ya. Klik kanan, distort. Oke, untuk objeknya disesuaikan dengan, untuk ilustrasinya disesuaikan dengan objeknya. Kalau udah oke, cek. Oke, kita ambil lagi. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita convert lagi to smart object. Oke, sambil saya jelasin ya. Smart object itu gunanya nanti kalau misalkan kita mau ganti-ganti gambar dengan format yang udah kita buat, itu bisa banget. Jadi nggak harus kita edit ulang kayak begini. Jadi ini core yang kita buat. Nanti ilustrasinya bisa kita rubah-rubah lagi tanpa harus membuat ulang. Cek. Oke, kemudian di sini saya mau pasang tulisan. Ini juga sama, klik kanan, convert to smart object, Ctrl T, sesuaikan lagi posisinya. Pokoknya nanti sesuaikan dengan objek yang kalian punya ya. Tapi kurang lebih caranya sama seperti ini. Check. Saya buat lagi. Oke, mungkin pertanyaan kenapa nggak di copy paste aja? Ya, bisa. Harusnya dari pertama. Cuma karena saya udah buat smart objeknya, jadi harus buat lagi. Ctrl T, distort, klik OK. Oke, sejauh ini aman. Kemudian kita bakal motong bagian jarinya, maksudnya biar si ilustrasinya kelihatan. Layer 1, kita pilih pen tool.
Oke, di sini pen tool. Untuk ini kita hide dulu, it's okay, nggak apa-apa. Kita ikutin bentuknya. Oh ya, di sini saya pilih yang path ya, bukan yang shape. Oke, kalau udah, ini kita pilih di bagian atas, ada selection, mask, and shape. Kita pilih yang mask. Otomatis dia ada masking muncul di sini. Kita muncul dulu, visible dulu. Nah, posisinya dia ada di sini. Biarin dulu aja. Kita klik maskingnya, klik kanan, rasterize vector mask. Kemudian klik tetap di sini, Ctrl I untuk invert. Oke. Lakuin hal yang sama di layer 2. Kita hide dulu. Oke. Di sini mask lagi. Munculin, klik kanan, rasterize, kemudian invert, Ctrl I. Oke, ini udah mendekati selesai. Kita tambah detail-detailnya. Untuk di sini kita tambah layer baru. Kemudian tahan Alt, Alt, kemudian klik di antara layer 3 dan layer 2 ini, nanti dia akan muncul icon. Klik di sini. Oke, jadi ini nge-parenting. Mungkin itu istilahnya betul. Ya, pencet brush, kemudian pilih warna hitam untuk kita bikin shadow. Oke, kemudian yang selanjutnya di layer 1, kita buat yang sama, layer baru, kemudian Alt, klik. Buat shadow lagi. Oke, di sini udah kelihatan oke. Saya suka tambahin di sini layer baru lagi, kemudian parenting lagi. Untuk bagian cahayanya, baik lagi kalau untuk ini disesuaikan dengan objek yang kalian punya. Untuk lightingnya seperti apa. Oke, tahap terakhir. Karena di sini objeknya agak sedikit blur, jadi saya juga mau buat ilustrasinya sedikit blur juga biar terlihat lebih realistik. Masuk ke filter, kemudian blur, Gaussian blur. Oke, ini di satu udah oke saya rasa. Klik, kemudian layer 2-nya saya buat sama, satu juga. Dan untuk oleh-olehnya, tulisannya. Nah, ini saya mau rubah dulu ke linear burn. Opacity-nya saya buat di 65. Untuk fill-nya saya turunin juga mungkin di 60 ya. Oke, jadi sini agak sedikit transparan, jadi seolah-olah kayak yang dicetak di kardusnya ya, di boxnya. Oke, untuk yang satu juga sama, saya buat linear burn. Ini 65, ini 60. Sebentar, saya naikin dikit ya. Oke, ini juga saya mau buat blur juga. Mungkin agak sedikit rendah.
0,7 oke. Oh, ya 0,7 oke. Ini tinggal saya pakai yang sebelumnya. Oke. Untuk finalnya saya tambahkan levels untuk kontras. Ya, kalau untuk bagian ini kalian sesuaikan lagi ya. Kalau ini sesuai selera aja. Oke, it's done. Dan cara untuk merubah-rubah gambarnya itu cukup mudah. Jadi objek yang udah kita buat ini, smart object, ini kalau misalkan kita double klik, oke bagian sini ya, kita double klik, dia bakal masuk ke layer 1 PSB. Kita coba ambil objek dari sini ya, kita masukin langsung sini nggak apa-apa. Oke, untuk bagian sini kita hilangkan, ini biarkan transparan. Dan di sini belum berubah karena kita harus save dulu. Ctrl S, otomatis di sini berubah. Jadi tanpa harus kita buat ulang. Jadi secara update dia bakal berubah. Untuk ini pun sama, yang oleh-oleh, misalkan kita rubah jadi boleh ya, boleh. Jangan lupa save, Ctrl S. Oke, otomatis terupdate. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial mockup kali ini. Selebihnya nanti saya akan coba beberapa objek yang sedikit rumit ya, kayak misalkan pouch atau misalkan goodie bag. Tapi kalau misalkan kalian ada request, boleh deh. Komen di kolom komentar. See you on the next tutorial. Salam FM Studio 21.